Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang dalam surga, sungguh Tuhan kami ucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Kau beri kepada kami, hingga kami boleh beribadah dalam ibadah PA ini. Kau memberkati Tuhan untuk jemaat yang sudah hadir, demikian juga untuk persiapan hamba-Mu, yang Kau memberkati Tuhan sehingga kami boleh menyampaikan apa yang menjadi maksud dan kehendak Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, pimpinlah acara ini dari awal sampai akhirnya. Kami perahaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, Bu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Kita sampai pada ayat yang ke-46 dari Yesaya, pasal 46 ayat 1 sampai dengan 13. Ya. Temanya adalah Dewa Babel tidak berdaya di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita melihat pada minggu lalu, dari Yesaya pasal yang ke-45, ya, 45 di situ kita bisa melihat bahwa dalam 45 ayat 20 sampai 25 ini dikatakan bahwa Dewa Babel itu tidak berdaya. Allah menegur dewa-dewa Babel, ya, dewa-dewa bangsa-bangsa penyembah berhala. Dan di situ juga disampaikan bahwa ada satu keselamatan universal bagi bangsa-bangsa serta seruan untuk meninggalkan berhala. Ya. Dan pada ayat yang ke-46, pasal 46 ini kita akan melanjutkan, ya, dari ayat yang ke-45, di mana kalau kita melihat perikopnya Deutero Yeremia ini, Yesaya ini, ya, Yesaya ini, itu dari ayat yang pasal yang ke-40, ya, itu sampai dengan pasal yang ke-48, itu memang tema besarnya adalah Allah versus berhala. Ya. Kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya. Yesaya 46 ayat pertama sampai dengan 13. Inilah kesudahan dewa-dewa Babel. Dahulu patung Bel dan Nebo disembah, tetapi sekarang dimuat di atas hewan, menjadi beban untuk binatang yang lelah. Patung-patung itu tak mampu menolong pengusungnya. Mereka sendiri diangkut sebagai tawanan. Itulah kesudahan mereka. Dengarlah aku, hai keturunan Yakub, kamu semua yang tersisa dari umatku. Aku telah memelihara kamu sejak kamu dilahirkan. Aku tetap Allahmu sampai kamu tua, dan tetap menjaga kamu sampai kamu beruban. Aku menjadikan kamu dan tetap memelihara kamu. Aku akan menolong dan menyelamatkan kamu. Dengan siapa kamu mau membandingkan aku? Adakah yang dapat disamakan dengan aku? Orang membuka dompet dan menuangkan emasnya lalu menimbang peraknya dengan daging. Ia mengupah tukang emas untuk membuat patung berhala, lalu ia menyembah patung buatannya. Patung itu dipaku dan ditaruh di tempatnya. Ia berdiri di situ dan tak dapat berpindah. Kalau orang berdoa kepadanya, ia tidak menjawab dan tidak menyelamatkan dia dari kesusahannya. Ingatlah dan pertimbangkanlah, hai orang-orang durhaka. Ingatlah kejadian-kejadian di zaman dahulu. Akuilah bahwa aku Allah dan tak ada lainnya. Aku Allah dan tak ada yang seperti aku. Dari permulaan kuberitahukan hal-hal yang kemudian, sejak dahulu kuramalkan apa yang akan terjadi, kataku. Keputusanku akan terlaksana. Kehendakku pasti kulakukan. Aku memanggil seorang penguasa dari timur. Ia datang seperti seekor burung buas untuk melaksanakan keputusanku. Apa yang kukatakan pasti akan kukerjakan. Apa yang kurencanakan pasti
akan kulakukan. Dengarlah aku, hai orang-orang congkak, kamu yang menyangka bahwa kemenangan masih jauh. Aku akan mendekatkan hari pembebasan. Keselamatan yang kuberikan tidak tertunda lagi. Aku akan menyelamatkan Yerusalem dan memberikan kehormatan kepada Israel. Amin. Berbahagialah kita semua sudah membaca, merenungkan, dan mau melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembagian Yesaya pasal 46 ini kalau kita lihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat itu adalah berhala yang dipanggul versus Allah yang memanggul. Ya, kalau kita baca tadi secara teliti itu isinya adalah berhala yang dipanggul versus Allah yang memanggul. Itu ayat 1 sampai dengan yang keempat. Ayat 5 sampai 7 dikatakan tiada yang sebanding dengan Allah. Ayat 8 sampai 11 itu Allah yang berdaulat atas sejarah, rencananya itu selalu berhasil. Ayat terakhir 12 dan 13 itu Allah menjanjikan keselamatan dan pembenaran bagi Israel. Ini secara pembagiannya secara ringkas kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, bagaimana tiap-tiap bagian ini berbicara, kita akan melihat pada bagian yang pertama, itu ada satu kontras yang sangat pencolok ya. Berhala yang dipanggul dan Allah yang memanggul. Ya. Ayat 1 sampai 2 ya. Kalau kita melihatnya kondisi pada saat itu kita tahu bahwa bangsa Israel itu sedang dalam pembuangan di tanah asing. Mereka tertindas dan digoda oleh suasana pada saat itu untuk berpikir, apakah Tuhan saya ini masih berkuasa? Atau Tuhan saya ini sudah kalah? Bukankah Dewa Babel lebih berkuasa? Dia disembah, dia mendapatkan satu kemuliaan. Dan mulai banyak orang-orang Israel yang berpikir dan mulai menyerah pada tekanan budaya dan agama Babel. Mulai condong hatinya ke Babel. Namun dikatakan ada satu pengharapan yang disampaikan oleh Yesaya, dikatakan inilah kesudahan dewa-dewa Babel. Ya. Jangan kau melihat sekarang, tapi ada kesudahan dewa-dewa Babel. Patung Bel dan Nebo disembah, sekarang dimuat di atas hewan. Menjadi beban untuk binatang yang lelah. Patung-patung itu tidak mampu menolong pengusungnya. Mereka sendiri pun diangkut sebagai tawanan. Itulah kesudahan mereka. Ya. Jadi kalau kita mau mengetahui sedikit di sini, bahwa Bel dan Nebo ini merupakan dewa tertinggi. Ya, Bel ini juga dikenal dengan Marduk, ya, dewa Marduk. Kalau kita baca di ayat-ayat itu ada dewa Marduk, itu sama dengan Bel ini. Ya. Nah, Nebo ini anaknya Bel, anaknya dewa Bel ini. Ya. Jadi dewa Bel ini merupakan dewa pelindung. Ya, kalau negara satu kerajaan itu ada dewa pelindungnya. Kalau Babelnya adalah dewa Bel. Ya. Sedangkan Nebo ini adalah dewa kebijaksanaan dan tulisan. Ya, ini Nebo. Di mana mereka ini ketika festival Akitu, yaitu tahun baru Babel, mereka ini diusung ya seperti gambar tadi, diusung dengan tandu. Ya, dengan tandu yang dihias dengan berbagai simbol-simbol kemewahan, ya, simbol-simbol kekuasaan kosmis di situ. Ya. Namun dikatakan ayat 1 dan 2, yaitu ketika hari raya Akitu ya, begitu meriahnya, diusung seperti itu ya. Biasanya berlangsung itu sekitar 12 hari.
pindah dari kuil sini ke kuil sana ya. Kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu ya di Kelenteng ada acara ya, mungkin seperti itu ya, diusung, dibawa keliling kota balik lagi. Tapi kalau ini diusung dari kuil satu ke kuil yang lain. Begitu meriah ya, sampai 12 hari mereka merayakannya. Nah, ketika Babel ini dikalahkan, ternyata patung-patung yang disembah ini, Bel dan Nebu ini, justru ikut dibawa tawanan. Seperti kita baca ayat 1-2 tadi ya. Ini kesudahannya. Patung ini dikatakan juga diusung di atas hewan, tapi bukan untuk disembah, tapi untuk sebagai simbol ini loh. Dewa-dewamu sudah saya kalahkan. Ya. Saya bawa, juga dikatakan dibawa sebagai barang rampasan. Jadi ini merupakan satu penghinaan yang besar bagi bangsa Babel. Ya, dewanya dihina seperti itu. Yang disembah-sembah seperti itu dikalahkan, diangkut. Sedangkan dari segi teologisnya, kalau kita melihat, ini merupakan penghinaan spiritual yang terbesar. Dewa yang seharusnya memanggul, melindungi pengikutnya, kini harus dipanggul oleh keledai dan unta, dikatakan. Dia tidak mampu menyelamatkan dirinya dan menjadi, dikatakan, beban bagi hewan yang lelah. Menjadi beban untuk binatang yang lelah. Itu dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan seperti itu. Karena itu Yesaya mengejek. Ya. Berhala yang kamu andalkan, itu justru menjadi beban bagi hidupmu. Kalau zaman sekarang mungkin berhala modern kita tidak berupa patung, ya. Tapi segala sesuatu yang kita investasikan dan itu menyita banyak waktu dan itu merupakan kekhawatiran yang terbesar dari kita. Ya. Mungkin berhala itu seperti dibahas pada minggu yang lalu, mungkin bisa berupa uang, karier, status, ya, media sosial, ketergantungan pada teknologi, bahkan pelayanan pun itu bisa menjadi berhala. Apakah kita kadang-kadang merasa melakukan sesuatu yang benar menurut pikiran kita, tapi kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan sebetulnya itu merupakan satu berhala. Ya. Berhala ini sebetulnya pada definisinya adalah sesuatu yang lebih utama daripada Tuhan yang dilakukan oleh manusia. Itu pada intinya seperti itu. Ya. Pelajaran bagi kita kalau kita melihat, kadang-kadang kita akan merasa lemah ya, merasa lelah dalam hidup ini. Coba kita pikirkan, kita introspeksi dalam diri kita, apa sih yang membuat kita lemah, capek, lelah itu apa? Apakah itu karena pelayanan kita kepada Tuhan? Ataukah itu karena kita capek karena kita mengejar uang, mengejar karier, mengejar target, jadwal pelayanan begitu padat ya, yang harus kita kerjakan. Apakah itu? Kalau memang itu membuat kita menjadi lelah, hati-hati. Ya. Hati-hati. Kita harus setel ulang hidup kita agar kita tidak sampai jatuh seperti orang-orang Babel ini yang mengandalkan berhalanya, bukan mengandalkan Tuhannya. Nah, setelah kita melihat pada ayat 1 dan kedua ini, ya, ternyata
Tuhan berpaling kepada umatnya, dia berbicara dengan lembut kepada umat yang tersisa itu pada ayat yang ketiga dan yang keempat dikatakan, dengarlah aku, hai keturunan Yakub, kamu semua yang tersisa dari umatku, aku telah memelihara kamu sejak kamu dilahirkan. Aku tetap Allahmu sampai kamu tua dan tetap menjaga kamu sampai kamu beruban. Aku menjadikan kamu dan tetap memelihara kamu. Aku akan menolong dan menyelamatkan kamu. Ayat 1, 2 jelas itu berhala yang dikalahkan, tidak berdaya. Ayat 3 dan 4 di sini kita melihat Allah melalui Yesaya berkata kepada umatnya, kepada umat yang tersisa yang masih ada di Babil, ya, dengan lembut, kamu kupikul sejak dari kandungan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Ayat 1, 2, Babil ini dikatakan apa? Dewa-dewanya dipikul oleh hewan. 3, 4 kita baca Allah yang memikul umatnya. Satu kontras yang luar biasa. Ya. Dari ayat 1, 2 ke 3, 4 ini, satu kontras yang luar biasa. Dikatakan, aku memanggul kamu. Bukan hanya dulu, tapi hari ini juga. Ya. Betapa indah ya kisah dari ayat 1, 2 sampai 3 dan 4 ini. Kalau berhala itu harus dipanggul oleh manusia, harus dibuat, disembah manusia. Tetapi Allah yang sejati justru memanggul manusia sejak dilahirkan. Kasih Allah itu berlaku pada kita seumur hidup. Dikatakan sejak kita dipilih, ditenun dalam lahir, dalam kandungan, dikatakan, ya, itu Allah sudah menentukan kita untuk menjadi umatnya. Inilah satu perjanjian Allah kepada, bukan hanya kepada umat Israel, ya, kepada umat Tuhan yang baru, Israel yang baru adalah Israel rohani, adalah kita semua. Ini merupakan janji yang luar biasa. Sejak dalam kandungan kita dipelihara sampai masa tua kita. Kalau kita mau merefleksikan dalam kehidupan kita, kira-kira ya, kita merasa di mana sih Allah itu memanggul kita? Pada saat kita kecil, kita pemuda, ataukah pada saat kita tua? Pengalaman hidup kita masing-masing berbeda. Ya. Tapi ketahuilah Allah itu memanggul kita sejak dalam kandungan sampai saat ini. Kalau di BIMK dikatakan sejak lahir. Ya, kalau dalam terjemahan baru dikatakan sejak dalam kandungan. Kita melihat di sini, kalau kita bisa merasakan bahwa Allah itu memanggul kehidupan kita, kira-kira masih ada enggak kekhawatiran yang kita hadapi pada saat ini? Masih enggak kita mengkhawatirkan sesuatu dalam kehidupan kita? Kalau kita masih mengkhawatirkan sesuatu, berarti kita masih punya berhala di situ. Selain Tuhan. Karena kekhawatiran itu muncul ketika manusia ini merasa tidak mampu. Kekhawatiran ini akan melingkupi manusia ketika dia merasa aku nggak sanggup. Tapi kalau kita yakin Allah itu memanggul kita, kita dipanggul oleh Allah, ditopang oleh Allah, kira-kira masih ada nggak kekhawatiran itu dalam kehidupan kita? Mungkin pada masa tua kita banyak penyakit yang datang, banyak masalah yang datang, atau justru
pekerjaan kita hancur di masa tua kita, apakah itu mempengaruhi damai sejahtera dalam kehidupan kita atau justru itu tetap menjadikan satu kekuatan, satu keyakinan dalam kelemahanku seperti Paulus mengatakan, justru aku makin melihat kemuliaan Allah. Ingatlah bahwa tidak ada yang sebanding dengan Allah yang mampu menguatirkan kita. Karena pada ayat yang ke-5 sampai 7 dikatakan, dengan siapa kamu mau membandingkan aku? Adakah yang dapat disamakan dengan aku? Orang membuka dompet dan menuangkan emasnya, lalu menimbang peraknya dengan daging. Ia mengupah tukang emas untuk membuat patung berhala. Lalu ia menyembah patung buatannya. Patung itu dipaku, ditaruh di tempatnya. Ia berdiri di situ, tak dapat berpindah. Kalau orang berdoa kepadanya, ia tidak menjawab dan tidak menyelamatkan dia dari kesusahannya. Ya, di sini Tuhan menantang logika manusia. Kepada siapa engkau mau membandingkan aku? Ini kata Tuhan. Mengapa engkau getut, taat banget sama berhala-berhala itu, tapi engkau mengabaikan Tuhan? Tidak sebanding, dikatakan dalam ayat ini. Manusia mencetak berhala dari emas, daging itu alat pengukur penimbangnya, atau perak ya. Kalau semakin kaya kerajaan itu akan membuatnya dari bahan yang paling mahal, yaitu emas. Patung emas makin besar, dianggap makin mewah, makin berwibawa, makin patut untuk disembah. Tapi dikatakan, sebetulnya kalau kita baca itu kelihatan sekali. Kamu manggil tukang emas untuk membuat patung. Setelah dibuat, kamu sembah. Padahal patung itu tidak bisa apa-apa. Dia harus dipaku, ditaruh di tempatnya supaya nggak jatuh. Dia kalau sudah dipaku di situ, dia berdiri di situ, tidak bisa pindah. Kalau kamu berdoa, dia nggak bisa jawab. Tapi mengapa engkau masih menyembah yang seperti itu? Allah yang hidup, Allah yang nyata, yang sudah menunjukkan bagaimana kuasanya mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Mengapa engkau masih tidak mempercayainya? Betapa bodohnya kamu itu. Menyerahkan hidupmu pada barang yang tidak hidup. Mengapa tidak menyembah kepada Allah yang hidup? Hari ini mungkin berhala kita nggak berupa patung, ya, tapi juga bisa berupa sistem, teknologi, jabatan, bahkan kebiasaan rohani yang kita anggap menyelamatkan kita. Tapi Allah tidak bisa, ya, kuasaannya, kemahakuasaannya nggak bisa direduksi, dikurangi oleh ritual kita. Allah kita itu Allah yang hidup. Dia Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Maka itu sembahlah Dia, Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang berdaulat atas sejarah. Rencananya selalu berhasil. Ya, ayat 8 sampai 11 dikatakan, ingatlah dan pertimbangkanlah, hai orang-orang durhaka. Ingatlah kejadian-kejadian di zaman dahulu. Akuilah bahwa aku Allah dan tak ada lainnya. Aku Allah dan tak ada yang seperti aku. Dari permulaan ku beritakan hal-hal yang kemudian. Sejak dahulu kuramalkan apa yang akan terjadi. Kataku, keputusanku akan terlaksana. Kehendakku pasti kulakukan. Aku memanggil seorang penguasa dari timur
Ia datang seperti seekor burung buas untuk melaksanakan keputusanku. Apa yang kukatakan pasti akan kukerjakan. Apa yang kurencanakan pasti akan kulakukan. Ya, kalau kita lihat pada ayat 9 dan Terjemahan Baru dikatakan, Akulah Allah yang memberitahukan dari mulanya hal-hal yang kemudian. Ayat 10, Aku telah merancangkannya, aku akan melaksanakannya. Jadi Allah itu bukan hanya penopang pribadi kita yang memanggul, yang memikul kehidupan kita, tapi dia juga adalah pengatur sejarah. Rencananya tidak pernah gagal. Ya, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-11, untuk melaksanakan rencananya, Allah tidak segan-segan memakai Kores ya, untuk membebaskan umat Israel. Dia bisa pakai siapa saja, tidak harus orang Israel. Tidak harus dari umatnya. Tapi dia bisa pakai Kores untuk melaksanakan rencananya sehingga rencananya tidak bisa gagal. Karena dia yang mengatur sejarah dan rencananya tak pernah gagal. Artinya apa? Artinya Allah inilah penguasa masa depan daripada kehidupan umatnya. Dan tangan yang penuh kasih itu yang menuntun umatnya ini untuk melaksanakan rencana Allah. Mungkin ya kita kalau terapkan dalam kehidupan kita saat ini, mungkin kita tidak mengerti apa yang harus kita jalani ke depan. Kita tidak mengerti rencana Allah dalam kehidupan kita. Tapi sebagai orang-orang yang beriman, kita percaya bahwa Tuhan merancangkan yang indah bagi kita. Saudara bisa mengaminkan ini? Rencana Tuhan itu indah. Jadi kalau kita sampai digerogoti oleh kekhawatiran, ketakutan akan hidup kita, introspeksi benar enggak aku ini gandol sama Gusti, atau aku gandol pada diriku sendiri. Ketika gandol di sini ini rapuh, gandolan yang rapuh. Seperti gandol pada berhala yang nggak bisa apa-apa. Manusia itu terbatas, gandol pada sumber yang tidak terbatas. Kalau kita masih bingung dengan kehidupan kita saat ini, kita bisa mengingat satu hal ini. Allah memanggul sejarah seperti Dia memanggul hidupmu. Rencananya kepada hidupmu tidak pernah gagal. Karena itu kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat, bukan hanya Allah itu mengendalikan sejarah ini, tapi Allah itu juga berkuasa untuk turut campur dalam sejarah itu, mengubah sesuai dengan rencananya dan menyelamatkan umatnya. Karena pada ayat yang ke-12 dan 13 dikatakan di situ, dengarlah aku, hai orang-orang congkak, kamu yang menyangka bahwa kemenangan masih jauh, aku akan mendekatkan hari pembebasan. Keselamatan yang kuberikan tidak tertunda lagi. Aku akan menyelamatkan Yerusalem dan memberikan kehormatan kepada Israel. Ya, kalau Terjemahan Baru dikatakan keselamatanku tidak jauh lagi. Aku akan memberi keselamatan, memberi Sion keselamatanku. Ya. Kita melihat di sini, sekalipun umatnya ini tegar tengkuk, hatinya ini keras, tapi dikatakan Allah itu tetap mendekat kepada umatnya. Dia bukan Allah yang menunggu umatnya ini datang kepada Dia, tapi justru Dia mendatangi manusia dengan satu keselamatan.
Allah kita ini proaktif. Karena dia tahu manusia ini tidak mampu untuk mengerjakan keselamatannya sendiri. Allah perlu turun tangan. Dan puncak keselamatan ini digenapi dalam Yesus Kristus. Allah yang memanggul dosa dunia ini di kayu salib. Dialah Yesus Kristus. Dia menanggung beban kita supaya kita bebas. Bebas yang sejati. Bebas dari rasa bersalah dan bebas dari ketakutan. Itulah visi dan misi Allah kita. Keselamatan. Karena itu, sampai hari ini pun Yesus masih berkata kepada kita. Pada Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat ini bukan hanya disampaikan pada pendengar mula-mula, sampai saat ini pun masih berlaku untuk kita semua. Apakah kita saat ini sudah sungguh-sungguh menyerahkan seluruh beban hidup kita pada Kristus? Ataukah kita masih mencoba untuk menanggung sendiri? Kalau kita masih mau menanggung sendiri, kita akan lelah, letih, lesu, menjalani hidup ini dengan penuh keberatan, dengan penuh penderitaan. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan di sini, ya, ada satu kontras yang digambarkan dari pasal 46 ini. Berhala itu harus panggul manusia, tetapi Allah yang sejati justru itulah yang memanggul manusia. Maka itu kalau kita hari ini merasa lelah, jangan pikul beban itu sendirian. Allah yang sejati, Allah yang hidup itu sedang memanggul kita semua. Baik dalam beban pekerjaan, beban keluarga, kesehatan, bahkan beban dalam iman kita yang mulai goyah, mulai mempertanyakan, benarkah Allah ini masih hidup? Mengapa doa-doaku nggak dijawab? Mengapa Allah tidak bertindak saat aku merasa lemah? Mengapa Allah tidak turun tangan saat aku sangat membutuhkan? Ingat, apapun keadaan kita, sebesar apapun dosa kita, Allah yang memanggul kehidupan kita. Sebagai pertanyaan refleksi yang terakhir, nanti kita akan masuk dalam diskusi. Yang pertama adalah beban apa yang hari ini perlu saya serahkan kepada Tuhan. Yang kedua, dalam hal apa saya masih mencoba memanggul hidup saya ini sendirian. Yang ketiga, bagaimana saya dapat menolong orang lain untuk mengenal Allah yang memanggul mereka. Apa yang menjadi bukti bahwa saya lebih memilih Allah yang memanggul daripada berhala yang membebani. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang berdalam surga, sungguh Tuhan kami ucap syukur dan terima kasih. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, karena Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang memanggul hidup kami, Allah yang sudah menentukan kami sejak kami dalam kandungan. Bahkan kasih-Mu berlangsung sejak kami dilahirkan sampai masa tua kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Karena Tuhan, biarlah melalui pemahaman Alkitab pada petang hari ini, kami semua boleh dikuatkan iman kami. Kami semua boleh dibangunkan iman kami. Bahwa kami memiliki Allah yang hidup. Bukan berhala-berhala yang kami andalkan, tapi mengandalkan Allah yang proaktif, yang selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kami, menolong kehidupan kami, dan memampukan kami menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapak, di
Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berterima kasih. Amin.